Kebayang nggak tanah 315 meter persegi, tapi bisa jadi bangunan mewah dan megah seperti di belakang aku ini. Yuk ikut. Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini aku mau review rumah yang super klasik dan mewah yang pastinya berada di kawasan BSD City. Dan ini adalah kawasan Greenwich ya teman-teman. Dan tanahnya ini luasnya hanya 315 meter persegi, tapi bangunannya 750 meter persegi dan kalian lihat nih, megah, French, klasik, yang pasti kalau yang biasanya suka nonton arsitektur, video-video desain ya, ini harusnya tahu nih siapa nih arsiteknya. Ada yang bisa tebak gak? Kalau ada komen di bawah. Tapi aku baik lah ya. Aku pasti kasih tahu kalian siapa arsiteknya, karena ya pasti ini adalah arsitek ternama di Indonesia dan udah go internasional juga. Nama arsiteknya Emporio Arsitek guys. Jadi ini adalah desain dari Emporio Arsitek yang memang terkenal dengan desain rumah mewah, tropikal, dan juga nuansa resort. Tapi kali ini dia bikin French klasik dan ini benar-benar dibikin seperti mansion yang super megah dengan luas bangunan 750 meter persegi. Jadi total 3 lantai. Nah ini hadapnya depan itu selatan, samping situ barat. Tapi nggak panas ya guys walaupun sampingnya barat. Kenapa? Nah nanti aku kasih tahu, yang pasti kalian tonton sampai habis video ini. Dan ini bagian depannya ya teman-teman. Udah bisa lihat landscape-nya, udah ada pohon bonsai, udah ada pohon palem, udah cakep, udah as it is. Jadi kalian tinggal bawa koper. Dan sebenarnya rumah ini belum selesai 100% sih, mungkin baru sekitar 90%. Tapi karena rumahnya cakep dan menurut aku ya biar kalian cepat tahu informasi kalau rumah di BSD ini sekarang lagi banyak jadi inceran investor, bahkan orang-orang old money. Kenapa? Karena ya pasti kawasannya bagus, lingkungannya bagus, mau cari makan gampang, sekolahan, rumah sakit, mall itu semua udah ada di area sini. Jadi udah merupakan seperti kawasan kota mandiri sendiri, yang pasti jalanannya RO-nya gede-gede, nggak sempit-sempit dan bebas banjir ya guys. Nah fase depannya ini kalian bisa lihat ya, mewah, megah, elegan. Dan udah pasti ini dibikin pilar yang bikin nuansa rumahnya tuh seperti istana atau mansion. Terus di samping sini sudah ada area carport dengan kanopi dak. Itu plafonnya udah klasik banget, cakep kalau dinyalain lampunya nanti. Terus udah muat 2 mobil. Tapi nih di bagian sini nih, ini masih ada area. Kalau misalnya nih kalian punya cuma 2 mobil, jadi tuh kalian bisa drop in ke tengah-tengah rumah kalian. Udah kayak istana kan ya. Langsung ke lobi rumah, cie, lobi rumah. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai pun, kalau kalian punya 4 mobil ini masih muat banget. Jadi bayangin kalau ada 2 mobil di sini, 1 di sana dan 1 di ujung sana. Jadi total bisa 4 mobil ya guys. Dan di sini udah ada area service, udah ada pintu tersendiri. Ini kalau misalkan kalian belanja dari grocery langsung bawa ke sana, kasih ke ART kalian untuk susun-susun. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngangkat. Yang pasti area entrance-nya ini lantainya juga sudah pakai andesit, jadi anti licin-licin dan sudah ada tali airnya. Yang pasti cakep banget. Ini udah pakai motif marmer, dia punya pilar yang ini pintunya, fasadnya. Tuh jadi salfok deh gue. Fasadnya ini udah pakai travertin guys. Jadi udah bener-bener mewah ya teman-teman. Dan di sebelah sini adalah area entrance-nya, lantainya aja udah pakai marmer nih. Cakep banget. Tuh, semegah ini. Pintunya udah double door, ini dari besi, apa tadi ya? Pokoknya dari besi. Terus kalian lihat deh, sini, maju dikit. Di sini tuh ada ukirannya pintunya. Tuh, pintunya aja ada ukirannya. Terus ini floor to ceilingnya, wah ini udah tinggi banget ya, 4 meter ada kali ya. Terus yang aku suka lagi nih, menariknya, dari semua kaca yang ada di rumah ini, semuanya one way. Kenapa one way? Ada yang tahu one way itu apa? Jadi one way itu dari dalam bisa lihat keluar, tapi dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Keren banget ya. Jadi semua kaca di rumah ini yang menghadap keluar itu semuanya one way. Jadi udah privacy kalian tuh udah terjaga banget. Yuk kita masuk lihat dalamnya.
Berat banget ya pintunya, which is ini sangat-sangat kokoh. Dan sekarang kita udah di dalam ruangan rumahnya. Ini udah smart door lah ya teman-teman, jadi nggak cuma besi tapi udah pakai smart door. Dan ini adalah area foyer. Foyernya ini masih finishing, jadi kalian jangan takut ya, ini nanti kalian dapetnya brand new karena memang dibangun dari kafling. Nah di sini udah ada colokan-colokan, dia punya switch itu semua dari Simon dan semuanya bisa pakai smart home dan bisa diakses dari handphone semua. Nah di sini kalian bisa taruhin lemari pajangan kalian, terus di sebelah sini bisa ditutupin jadi kayak lemari-lemari. Terus kalian bisa tambahin chandelier di sini. Tapi menurut aku di sini lampunya juga udah bagus karena semua lampu di sini tuh udah pakai 3 warna. Jadi ada putih, off-white dan kuning. Disesuaikan dengan tone warna yang kalian mau pastinya. Kalau mau terang tinggal putih. Kalau mau agak-agak bikin ngantuk tuh remang-remang bikin kuning aja. Nah di sini area pajangan kalian ya teman-teman. Jadi area foyer dan ini ketutup jadi nggak langsung ngeplong masuk ke dalam rumah, which is good menurut Feng Shui. Jadi orang luar begitu masuk gak kelihatan dalamnya. Dari sinilah baru kalian menuju ke area utama rumah yang ngeplong sekali. Nah lantainya ini full marmer dari marmer Itali Snow White. Dan ini memang belum dipoles ya teman-teman karena memang masih ada finishing sedikit. Nantinya kalian akan terima sudah dipoles. Plus di belakang aku ini sudah ada tempat buat lift, dipasangin juga liftnya buat kalian. Ini by Schindler, jadi udah ada lift juga nantinya rumah ini. Jadi kalau udah ada orang tua yang tinggal bareng nggak perlu khawatir karena tinggal naik aja kalau capek. Walaupun rumah 3 lantai udah ada lift ya oke lah ya, nggak perlu khawatir ya karena pasti kalau lagi capek tinggal naik lift aja. Nah di ujung sana sudah ada satu powder room buat tamu. Plus di sini nih karena dia hook jadi ada jendela besar. Ini semuanya bisa dibuka dan ini YKK ya kusen-kusennya ya teman-teman. Yang tadi aku bilang juga dia punya kaca itu dari dalam bisa lihat keluar tapi dari luar tuh nggak bisa lihat ke dalam. Dan aku suka juga nih ceilingnya tinggi guys di sini. Kalian lihat deh plafon-plafonnya tuh udah cakep banget. Dia punya desain benar-benar klasik. Terus udah ada LED warna biru. Nah yang di tengah itu lampunya bisa berubah. Ada 3 ton warna seperti yang aku tadi bilang ya. Nah yang pasti ini area living room kalian yang besar. Ujung sana bisa taruh backdrop TV, taruh TV, sofa besar di sini ya. Dan di sini bisa taruh kitchen bersih. Nah ini adalah area dining dan kitchennya. Ini udah disiapin kabel-kabel di bagian bawah di tengah-tengah ini buat apa? Buat island. Jadi kalau kalian mau desain island di sini, terus belakangnya ada kabinet untuk dapur, udah ada instalasinya semua, tinggal pasang. Terus karena ini desainnya by Emporio Architect, jadi kalian bisa pengajuan aja ya. Kira-kira pengen desainnya sekalian jadinya tuh interiornya sekalian dibikin atau enggak atau mau kosongan bebas. Yang pasti rumahnya tuh megah, mewah, benar-benar luxury class. Terus di sini masih ada ya teman-teman 1 kamar tidur, ini bisa buat orang tua atau tamu. Nah ini kurang lebih kayak gini, dia nggak begitu besar tapi menurut aku cukup banget kalau buat tamu ya. Ini bisa taruh 1 queen size bed masih muat, single size bed masih oke banget. Lemari, ada tempat TV juga. Terus di sini jendelanya bisa dibuka juga, view-nya ke carport. Nah rumah ini juga sudah dikasih AC Daikin dari Thailand. Nah biasanya suka ada yang komplain tuh, Daikin kok nggak dingin ya sekarang. Rata-rata tuh yang dingin semua dari made in Thailand. Nah ini kalian udah dapet made in Thailand. Terus di samping sini di belakang aku sebelum kita ke atas ini ada area service guys. Tuh area service-nya ini memang nggak begitu besar ya. Jadi memang khusus untuk area service ini sudah ada instalasi untuk dapur kotor. Terus itu tadi adalah pintu masuk yang dari depan aku bilang untuk area service. Jadi di sini bisa dibikinin dapur kotor untuk ART, masak-masak yang bau-baunya tuh mungkin kayak ikan asin ya. Bisa di sini. Terus di sini bisa dibikinin kabinet juga. Plus di sebelah sini ini pantry untuk tempat penyimpanan makanan. Tuh, udah ada semua. Nah, sebelahnya ini ada koridor kemana? Ini koridor adalah area service juga. Jadi di sini tuh udah dibikinin area. Ini bisa dibikinin kayak ruang santai ART kalian ya. Ini bisa taruh meja atau mau dibikinin samping sini ada area untuk taruh mesin cuci bisa. Jadi di sini taruh meja biar ART kalian juga bisa istirahat di sini. Kamar ART pastinya di sini. Dan di luar sini ada void teman-teman. Nah, voidnya ini juga tinggi banget guys, astaga.
Wow, so high. Gila, tinggi banget. Which is ini benar-benar terang, tapi gak kena hujan karena di atas itu udah ditutupin pakai tempered glass dan tempered glassnya bisa dibuka pakai remote. Gile, keren banget ya. Jadi itu kalau kalian butuh udara atau pengen ada matahari langsung atau pengen biar hujan masuk di sini, ya udah dibuka aja tuh atapnya, bisa pakai remote. Terus di sini bisa jadi tempat jemur. Di ujung sana ada satu kamar mandi untuk ART dan di sini adalah teras void yang nyambung dengan living dan dining room tadi di dalam. Wah, cakep ya. Ya memang memaksimalkan luas tanah juga sih ini menurut aku. Tapi so far menurut aku dia punya desain proper banget karena dari area service, tempat jemur semua dipikirin. Jadi rumah kalian tuh depannya tetap bagus dan estetik. Nah sekarang kita lanjut ke lantai 2. Kira-kira ada apa lagi ya? Tonton terus sampai habis. Jangan ganti channel kalau kalian pengen lihat rumah mewah. Nah aku udah di lantai 2 dan tadi kalau di lantai utama itu marmernya Snow White, di area tangga itu marmernya Markina namanya. Jadi dia tone warnanya tuh agak gelap-gelap tapi ada urat-uratnya. Dan ini juga marmer import Italia guys. Di lantai 2 ini masih ada area yang cukup spacious. Langit-langitnya, ceilingnya tinggi. Sama semua, tuh kalian lihat deh, mana colokannya. Duh saking gedenya nih rumah. Ini aku kasih lihat nih lampunya. Tuh, kuning, off-white, putih. Jadi tinggal disesuaikan dengan, tuh kalian mau tone warnanya kayak apa. Cakep ya? Emang udah didesain bagus dari awal. Jadi nanti tinggal finishingnya tuh kalian tinggalnya tuh nggak repot. Nah ini spacious banget. Masih ada jendela, ini bisa dibuka. Semua jendela di rumah ini bisa ada bukaannya ya. Tinggal diakses saja view-nya ke taman samping kalian. Yang pertama ini adalah kamar anak depan aku. Nah kalau kamar anak ini di lantai sekarang ini masih granit. Tapi nanti kalian dapatnya SPC. Jadi akan dipasangin SPC, memang sudah dibikinin. Jadi dari lantai marmer ke lantai granitnya memang ada sedikit space untuk SPC-nya. Benar-benar dipikirin ya. Beda ya kalau rumah dibangun arsitek. Terus semua pintu di rumah ini semua pakai smart door lock. Plus pintunya itu dari kayu jati dengan finishing black. Nah, cakep. Dan ini adalah kamar mandinya, en suite ya. Ini juga belum semua dipasang. Nantinya sanitary by color tuh. You lihat deh. Ini detail kamar mandinya nih. Cakep ya. Terus ini marmernya juga. Ini masih bare, belum finishing. Jadi udah pasti udah ada area shower, ada wastafel, toilet di sana. Ini desainnya benar-benar kayak di hotel yang benar-benar mewah. Semua pemilihan spesifikasinya itu udah top. Terus ini juga by Dexon, smart door lock-nya ya. And then next kita ke area sini. Samping kamar tidur anak, itu juga ada satu kamar tidur anak lagi ya guys, sama persis. Sudah ada ensuite juga, tapi aku nggak masuk karena ini lampunya belum dipasangin karena memang belum finishing ya teman-teman. Kurang lebih ukurannya sama, tapi di depan kamar anak yang kedua ini ada satu space nih. Tuh. Ini space-nya cukup besar. Ini bisa jadi apa ya? Kira-kira apa? Kalau kalian beli rumah ini bakal kalian jadiin apa? Ayo, komen di bawah. Bantuin aku mikir. Sesekali supaya aku nggak kehabisan ide. Sometimes aku kan yang ngasih kalian ide, jadi sometimes ya bolehlah kalian bantuin aku. Ayo, ruang ini kalian bakal jadiin apa? Next, sampingnya ini adalah kamar tidur master yang gede banget. Wow, bisa taruh king size bed udah pasti. Area tempat tidurnya di sini, head bednya di sini, di sana TV, kebayang ya? Ini tempat tidur, TV, itu ada jendela besar, view-nya ke depan rumah, masih ada area balkon yang bisa kalian akses di depan buat santai-santai, buat nongkrong bareng pasangan. Balkonnya juga cukup gede nih teman-teman. Tuh, kelihatan nih dari sini. Dari jendela. Tuh. Nah, kalau kalian mau ke akses balkon tuh dari sini. Ini ada pintunya. Dan sudah ada area outdoor AC juga samping dibikinin sengaja supaya
apa ya, proper aja tempatnya. Jadi tempat setiap AC tuh udah di tempatnya masing-masing. Ya, AC Daikin sudah terpasang. Balik lagi, ceilingnya klasik, tone warna lampunya bisa kalian ganti sesuai dengan selera. Dan di sini adalah area walk-in closetnya. Wah, gede banget nih. Ini bisa bikin lemari berapa ya? Berapa pintu nih? Berapa ya? 12, 16? Tergantung desain pastinya. Tengah-tengah bisa taruh lemari juga nih buat laci-lacian, taruh perhiasan, cukup banget. Situ masih ada void, jadi kalau butuh udara langsung udah tinggal buka aja. Dan ini adalah kamar mandinya. Beda sama yang tadi ya teman-teman. Karena kamar mandi ensuite kamar utama pasti berbeda dari kamar biasa tuh. Dia punya tone warna untuk dia punya dinding nih lebih gelap. Tapi untuk bagian ininya nih kurang lebih sama. Ih, cakep banget. Jarang-jarang nih rumah dibikin kayak gini, kamar mandinya udah kayak di hotel yang pasti bikin betah lama-lama mandi atau termenung memikirkan ide. Nah, udah kebayang ya kamarnya segede gini. Total kamar di si rumah ini ada berapa sih? Tadi di bawah ada 1, di lantai 2 ada 3, baru 4. Nah, tapi masih belum selesai guys, masih ada 1 lantai lagi. Yuk kita naik ke lantai 3. Lumayan capek guys. Kenapa liftnya belum pasang? Ya tapi lumayan lah, oke banget karena tadi tangganya juga terang ya guys. Jadi nggak perlu khawatir, pencahayaan tuh udah bagus banget. Karena di sini tuh dibikinnya konsepnya cross ventilation. Jadi untuk aliran udara tuh udah pasti bagus. Sudah didesain sedemikian rupa. Nah di lantai 3 ini ada 1 area multifunction dan ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi sharing plus 1 lagi kamar mandi untuk tamu. Nah ini masih ada bukan second lagi ya, udah third living room. Bisa jadi area untuk library, area sofa, area game bebas, terserah kalian. Yang pasti udah dapat jendela di samping dan di sini ada 1 kamar tidur. Nah, yang ini nggak ada ensuite ya teman-teman, tapi cukup besar. Mungkin kalau kalian mau bikin kayak kamar atau dibikin studio, area gym, oke banget. Lampunya aku nggak nyalain karena memang belum bisa nyala, masih finishing seperti tadi yang aku bilang. Tapi yang kamar ini gede. Nah kalau misalkan anaknya banyak, terus pengen kamar yang gede, bisa pilih kamar yang ini. Dari sini sampingnya langsung ada 1 kamar mandi. Ini juga belum dipasangin lampu, jadi tapi kurang lebih sama kayak kamar mandi yang ada di kamar tidur anak yang di bawah tadi, nuansanya. Nah next ini adalah 1 hall. Kalau aku bilang hall ya. Ya kayak bisa main pingpong di sini ya. Main badminton kayaknya juga bisa deh. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Ini kalau kalian suka bikin acara, suka hosting, bikin party, ini sih oke banget ruangannya. Gede sekali. Plus masih ada balkon di sana. Balkonnya lantainya udah pakai WPC, anti badai, anti hujan, anti panas ya. Anti segala cuaca. Dan ini balkonnya juga wah, cakep sih. Nantilah ya, belum keluar. Kita kesana dulu nih. Masih ada kamar cuy. Jadi di sini masih ada kamar guys. Tuh ini masih ada ruangan 1. Ruangannya nggak gitu besar, tapi bisa buat 1 single size bed kalau kalian mau jadikan kamar. Kalau mau jadiin ruang kerja bisa. Sesuaiin sama kebutuhan. Plus di sini masih ada 1 kamar mandi. Tuh, kamar mandinya masih belum dipasang semua, tapi nanti sanitary by Kohler dan semua kamar mandi udah ada ventilasi udaranya ya. Kalian nggak perlu khawatir kamar mandi kalian lembab karena di sini nggak ada ya yang namanya lembab-lembab. Terus ini nih balkon, kita keluar yuk. Ciluk bak, nggak kelihatan kan aku dari arah kamera. Jadi memang kacanya udah didesain one way. Dari dalam bisa kelihatan keluar, tapi dari luar gak bisa lihat ke dalam. Padahal aku sedekat itu dengan kaca. Nah ini tadi lantai aku bilang udah pakai WPC di area balkon paling atas. Dan kalau bisa dibilang ini posisinya paling tinggi ya guys. View-nya tuh udah atap rumah orang karena memang rumah ini paling besar, paling tinggi, paling megah dan paling mewah di klaster ini. Menurut saya. Yang pasti ini total kamar ada 6 plus 1. Kamar mandinya ada 7 plus 1 dan udah brand new, belum pernah dihuni. Ini built in dari kafling, dari tanah kosong. Jadi buat teman-teman yang mau cari rumah yang bukan desain developer tapi yang beda,
apalagi desainnya Emporio Architect. Nah, nih ada satu yang ready. Harganya di 18,52 miliar aja. Masih bisa nego karena masih bisa kalian sesuaikan mau interior dari Emporionya kah atau dari sendiri, bebas. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang pasti this is sangat worth it ya. Ini bayangin aja nih railingnya besi, kacanya ini tebel banget, dan kaca itu tadi yang di rumahnya itu semua tebelnya 8 mm. Wah, cakep ya rumahnya ya. Ini rumah French klasik pertama yang bikin aku terwow-wow. Jadi buat teman-teman yang suka sama rumah ini langsung aja hubungin aku di nomor yang ada di description box di bawah. Jangan sampai keduluan yang lain karena rumah kayak gini biasanya nggak lama di pasaran. Terima kasih sudah menonton. Saya Vina Saputra. Sampai jumpa di project berikutnya. See you.